Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa. Berikut dijelaskan penyelesaian soal-soal kuis gelombang bunyi dan termofisika bagian yang kedua, yang merupakan kelanjutan bagian yang pertama. Pada bagian yang pertama telah dijelaskan penyelesaian soal untuk nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Sedangkan untuk bagian yang kedua ini akan dijelaskan untuk soal nomor 3, nomor 4, dan nomor 5, para pemirsa. Untuk soal nomor 3, kalorimeter dengan kapasitas panas 50 kalori per derajat Celcius telah berisi 250 gram air bersuhu 20 derajat Celcius. Sepotong es bersuhu minus 10 derajat Celcius dimasukkan ke dalam kalorimeter tersebut atau gelas tersebut. Jika saat terjadi kesetimbangan masih tersisa 20% es yang belum melebur, hitunglah massa es yang telah dimasukkan ke dalam kalorimeter tersebut. Diketahui LS sebesar 80 kalori per gram, sedangkan CS 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya, jika diinginkan agar sisa es yang tersisa mencair seluruhnya, berapa gramkah harus ditambahkan lagi air yang bersuhu 20 derajat Celcius tersebut? Penyelesaiannya, para pemirsa, yang pertama, jumlah kalori yang dilepaskan oleh air dan gelas itu sama dengan jumlah kalori yang diserap oleh es, menurut asas Black ya. Karena tidak semua es melebur, maka suhu air campuran saat terjadi kesetimbangan itu masih 0 derajat Celcius. Jadi kalau kita gambarkan skema perubahan fasanya, para pemirsa, jadi ini air dan kalorimeter itu suhunya 20 derajat, memberikan atau melepaskan kalor yang grafik warna merah. Kemudian es yang suhunya minus 10 derajat Celcius menerima kalor dari air dan kalorimeter itu digunakan untuk menaikkan suhu dari minus 10 menjadi 0 derajat, ini masih berupa es, kemudian baru melebur. Nah, es melebur itu 80% karena yang tersisa hanya 20% yang masih berupa es. Nah, jadi persamaan asas Black-nya adalah ini yang melepaskan kalor, M air, C air kali delta T1. Delta T1 turun dari 20 menjadi 0. Kemudian H ini dari kalorimeternya, diketahui kapasitas panas kali delta T1. Itu sama dengan kalori yang diserap oleh es. Yang pertama untuk menaikkan suhu es, maka persamanya MS CS kali delta T2. Delta T2 adalah dari min 10 naik sampai 0 derajat. Kemudian untuk melebur, karena sisa 20% yang belum melebur, maka yang telah melebur dari es menjadi air adalah 80% dari massa es kali LS. Kalau kita masukkan nilai-nilainya, massa air 250, C air itu 1, delta T1 20 minus 0, hanya sama dengan 50, delta T1 20 dikurangi 0, sama dengan massa es, ini akan kita cari, CS itu sama dengan 0,5 kalori per gram derajat Celcius, delta T2-nya dari min 10 menjadi 0, jadi sama dengan 10. Kemudian 80% itu 0,8 kali massa es yang akan kita cari kali LS sama dengan 80. Nah, sehingga kalau kita hitung, ruas kiri itu menjadi 5.000 ditambah 1.000, ruas kanan ini kita jumlahkan menjadi 5 massa es ditambah 64 massa es. Jadi massa es yang ditambahkan ke dalam kalorimeter ini itu sama dengan 6.000, ini dijumlah dibagi dengan 69 gram. Jadi ketemunya 87 gram. Nah, kemudian untuk pertanyaan B, para pemirsa, jika diinginkan agar sisa es 20% tadi itu melebur semua, berapa air yang harus ditambahkan lagi? Nah, karena suhu akhirnya tetap 0 derajat, maka persamaan asas Black-nya hanya sisa es yang belum melebur, kemudian ditambahkan dengan air. Nah, sehingga
persamaannya hanya sebagai berikut para pemirsa, ya, maka 20% sisa S kali MSLS ini sama dengan kalor yang diberikan oleh air yang ditambahkan. Jadi M air kali C air kali delta T 1. Nah, sehingga tidak perlu persamaan dari kalorimeter dan air sebelumnya ya. Karena persamaan asas Black-nya dari sisa S yang 20% itu menyerap kalor dari tambahan air yang ditambahkan lagi. Ya, karena suhu akhirnya masih tetap 0 derajat. Nah, sehingga 20% 0,2 kali massa S-nya sudah dihitung 87, kita bulatkan ya, kali LS-nya 80. Kemudian sama dengan massa air yang ditambahkan, ini kita tuliskan M air 2 kali C air 1 kali delta T 1 sama dengan 20. Jadi kalau kita hitung ini ketemunya 69,6 gram. Nah, itu adalah air yang ditambahkan agar sisa es yang 20% itu melebur semuanya. Untuk soal nomor 4, para pemirsa, silinder logam pejal diameter 40 cm dan panjang 2 meter mempunyai suhu 120 derajat. Kemudian silinder logam ini diselimuti oleh penyekat setebal 20 cm. Dan ternyata temperatur luar dari penyekat adalah 40 derajat Celcius. Jika nilai K, konstanta konduktivitas dari bahan penyekat, sebesar 0,02 kalori per detik cm derajat Celcius, hitung arus panas konduksi pada penyekat untuk yang pertama. Yang kedua adalah jumlah kalor lewat penyekat selama 20 menit. Dan yang ketiga, ini maksudnya C ya, jika jumlah kalor pada silinder sebesar 50.000 kilokalori, berapa lama kalor mengalir lewat penyekat. Nah, jadi dari soal ini kalau kita sederhanakan diketahui diameternya 40 cm, berarti jari-jari R1-nya 20 cm. Kemudian ketebalan, jadi ketebalan itu dari sini ke sini ya, itu sama dengan 20 cm, sehingga R2 jari-jari dari pusat sampai bagian luar penyekat itu sama dengan R1 jari-jari dari silinder pejalnya ditambah dengan tebelnya. Nah, itu sama dengan 20 ditambah 20 jadi sama dengan 40 cm. Nah, kemudian temperatur di dalam silinder pejal 120 derajat, sedangkan temperatur luar penyekat 40 derajat Celcius, jadi delta T-nya sama dengan selisihnya. 120 dikurangi 40, jadi 80 derajat Celcius. Kemudian panjang dari silinder, ini L-nya, itu sama dengan 2 meter menjadi 200 cm. Kemudian nilai K-nya diketahui 0,02 kalori per detik cm derajat Celcius. Nah, ini adalah gambaran skema silindernya, para pemirsa. Nah, kita tahu bahwa dari soal ini kesimpulannya bahwa arus panas itu mengalir dari bagian dalam silinder panas ke arah luar penyekat. Berarti arus panasnya adalah arah radial dari silinder. Maka persamaan yang digunakan adalah yang di bawah ini, yaitu H sama dengan delta Q per delta T, arus panasnya sama dengan 2 pi KL kali T2 min T1 per ln R1 per R2. Perhatikan ya, R1 per R2. Bukan R1 min R2 ya, tapi R1 per R2. Nah, ini kita lihat di tabel untuk persamaan proses konduksi. Nah, penyelesaian dari soal ini, para pemirsa, maka H sama dengan delta Q per delta T, persamaannya ini 2 pi KL kali T2 min T1 per ln R1 per R2. Kalau kita masukkan nilai-nilai yang diketahui ke dalam persamaan ini, sama dengan 2 pi, K-nya 0,02, L-nya 200, T2 min T1 120 dikurangi 40, kemudian per ln R1-nya dari sini sama dengan 20, diameternya 40, setengahnya ya, itu sama dengan 40, ini R1, R2-nya 20. Nah, jadi ini kalau kita hitung ketemunya 2901 kalori per detik. Ini kita bulatkan para pemirsa.
Nah, kemudian dari persamaan H sama dengan delta Q per delta T, maka jumlah kalor yang telah mengalir sama dengan H kali delta T hanya 2901 kalori per detik dikalikan selama 20 menit. Jadi 20 kali 60 detik, kalau kita hitung ketemunya 3481 kilokalori ya. Ini jadikan kilokalori. Kemudian yang ketiga dari persamaan H sama dengan delta Q per delta T, maka delta T waktunya sama dengan delta Q jumlah kalor per H. Jadi sama dengan 50.000 kilokalori dibagi dengan 2901 kilokalori per detik. Ini kita jadikan kilokalori per detik, ketemunya 17,23 detik. Untuk sel yang kelima, para pemirsa, silinder pejal dengan diameter 80 cm dan tinggi 120 cm bersuhu 120 derajat Celcius. Digantungkan dalam suatu ruangan bersuhu 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Posisi silinder pejal diatur sedemikian sehingga posisi tutup silinder pada posisi mendatar atau horizontal. Hitunglah jumlah arus panas yang dikonveksikan melalui seluruh permukaan silinder pejal tersebut. Kemudian berikutnya hitung pula jumlah kalor yang telah dikonveksikan selama 10 menit. Nah, dari persamaan ini, kalau kita sederhanakan, diketahui diameternya 80 cm, berarti jari-jarinya 40 cm. Kemudian A adalah luas dari silinder pejal, bagian tutup atas dan bawah, itu sama dengan pi R kuadrat. P kali R-nya sama dengan 40 cm, jadi sama dengan 5027 cm kuadrat. Kemudian T1 suhu dari silinder pejal 120 derajat Celcius, maaf. Kemudian suhu lingkungannya T2 30 derajat Celcius, jadi selisih temperatur delta T-nya sama dengan 90 derajat Celcius. Sedangkan panjang atau tinggi dari silinder L-nya sama dengan 120 cm. Nah, dari sini luas selimut atau kulit silinder itu sama dengan 2pi RL, 2pi R-nya 40, itu dari setengah diameter dikalikan dengan panjang L-nya 120 cm. Jadi kalau kita hitung ketemunya 30.159 cm kuadrat. Jadi silindernya seperti ini, digantung sedemikian sehingga tutup atas dan bawah mendatar, kemudian selimutnya itu tegak. Nah, sehingga ada tiga arus panas konveksi, yaitu yang menghadap ke atas satu bagian, kemudian yang menghadap ke bawah HB satu bagian, kemudian dari selimutnya HS. Nah, ini adalah tabel konfigurasi posisi perlengkapan ya. Ini nilai H dalam satuan kalori per detik cm derajat Celcius. Nah, jadi kalau soalnya seperti ini ada tiga bagian, ada plat yang menghadap ke atas ini, kemudian HB adalah plat yang menghadap ke bawah, kemudian yang selimutnya adalah pipa dengan diameter D. Jadi ada tiga bagian dari tabel ini. Nah, jadi kalau kita hitung muka yang menghadap ke atas, ke bawah, dan selimut, ini yang menghadap ke atas, para pemirsa, berarti persamaannya yang 0,595 kali 10 pangkat min 4 delta T pangkat 1/4. Ini yang pertama nih. Nah, jadi HA sama dengan delta Q per delta T sama dengan HA kali A kali T1 min T2. Persamaannya ini. Nah, kalau kita masukkan nilai-nilainya, 0,595 kali 10 pangkat min 4 kali delta T 90 pangkat 1/4 dikalikan A luasnya sudah dihitung 5027 kali delta T lagi yaitu 90. Kalau kita hitung ketemunya 82,9 kalori per detik. Kemudian yang menghadap ke bawah dari tabel ini kita perhatikan para pemirsa berarti konstanta koefisien konveksinya adalah 0,314 kali 10 pangkat min 4 kali delta T pangkat 1/4. Nah, kalau kita masukkan nilainya dari sini, itu akan diperoleh nilai dari H arah bawah itu adalah 43,8. Sedangkan dari selimutnya, maka persamaan yang kita gunakan adalah paling bawah ini para pemirsa, yaitu pipa dengan diameter
D baik posisi horizontal maupun vertikal sama, yaitu 1,00 kali 10 pangkat 4 kali delta T per D diameter pangkat 1/4. Jadi persamaan H untuk selimutnya, HS kali A kali T1 min T2, konstantanya yang ini paling bawah dari tabel, kali A luasannya kali T1 min T2. Jadi kalau kita masukkan nilai-nilainya, itu akan diperoleh 279,5 kalori per detik. Nah, nilai 30159 ini adalah luasan dari selimutnya yang sudah dihitung di atas ini, yaitu 2 pi RL, ketemunya 30,159 cm kuadrat. Nah, sehingga arus panas konveksi total dijumlahkan yang menghadap ke atas, yang menghadap ke bawah, serta bagian selimutnya, kalau kita hitung, kita jumlahkan ketemunya 406,2 kalori per detik. Nah, sehingga jumlah kalornya untuk 10 menit, maka hasilnya sama dengan H total dari 3 ini jumlahkan kali delta T waktu, 4062 yang sudah dijumlahkan dari 3 bagian, dikalikan 10 kali 60 dalam satuan detik. Kalau kita hitung ketemunya 243,720 kalori. Atau kalau para pemirsa jadikan 243,7 kilokalori, boleh. Demikian penjelasan kunci jawaban dari penyelesaian soal-soal kuis bagian yang kedua, yaitu menyangkut masalah gelombang, bunyi, dan termofisika. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bisa lebih jelas di dalam bahasan yang telah disampaikan dalam kuliah teori. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.